Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Mulyarani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi C1 Semester 2 Universitas Nurul Huda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perekonomian guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah perekonomian. Nah, di sini sejarah perekonomian dibagi menjadi beberapa bab. Nah, yang pertama adalah ekonomi kaum praklasik. Ekonomi kaum praklasik ini dibagi menjadi beberapa subtema. Yang pertama yaitu ekonomi Yunani kuno. Nah, ketika ekonomi Yunani kuno ini terdapat perbedaan kasta antara kasta atas dan kasta bawah. Kasta atas dihuni oleh para petinggi pemerintah dan juga raja, sedangkan kasta bawah dihuni oleh kaum buruh. Nah, ketika Yunani kuno ini, rakyatnya atau raja-rajanya beranggapan bahwasannya pertanian adalah sumber perekonomian dari negara tersebut. Maksudnya adalah pertanian tersebut akan memakmurkan negara tersebut dan menjadi sumber perekonomian utama negara. Nah, yang kedua adalah kaum skolastik. Ketika kaum skolastik ini, perekonomian diserahkan kepada tokoh-tokoh gereja. Dan juga mereka beranggapan bahwasanya mereka tidak setuju akan adanya bunga ketika terjadinya perekonomian. Nah, dan juga mereka beranggapan bahwasanya harga suatu barang tersebut harus sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Tema selanjutnya adalah era merkantilisme. Nah, ketika era merkantilisme ini, mereka tokoh-tokohnya beranggapan bahwasanya suatu negara tersebut akan maju jika negara tersebut melakukan perdagangan global. Maksudnya adalah perdagangan antar negara ataupun perdagangan internasional, terdiri dari satu negara ke negara lain ataupun lebih dari dua negara. Nah, yang keempat adalah kaum pisiokrat. Kaum pisiokratis ini beranggapan bahwasanya perekonomian itu harus selalu mengikuti hukum alam tanpa campur tangan pemerintah. Jadi, perekonomian itu harus mengikuti alur, harus berjalan semestinya saja mengikuti alam, tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, tema yang selanjutnya adalah pemikiran ekonomi kaum klasik. Nah, ketika ekonomi kaum klasik ini, tokoh-tokohnya beranggapan bahwasanya perekonomian itu harus berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Dan juga mereka beranggapan bahwasanya sifat egois manusia itu tidak mendatangkan kerugian, tetapi menjadi sumber perekonomian selama masih ada persaingan bebas. Nah, tema yang ketiga adalah ekonomi kaum klasik lainnya. Nah, ada beberapa tokoh ketika kaum klasik lainnya ini. Yang pertama adalah Robert Malthus. Beliau beranggapan bahwasanya pertumbuhan penduduk seiring dengan deret ukur. Maksudnya, pertumbuhan meningkat 2 kali lebih cepat daripada persediaan pangan yang ada. Yang kedua adalah David Ricardo. Beliau beranggapan bahwasanya ada keuntungan teori nilai perbandingan. Yang ketiga adalah Baptiste. Beliau beranggapan bahwasanya penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Dan yang keempat adalah John Stuart Mill. Beliau beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu harus bersifat menyeluruh. Maksudnya adalah kebahagiaan atau kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Maksudnya adalah kita tidak boleh egois terhadap kebahagiaan kita sendiri, tetapi kita harus mementingkan kebahagiaan masyarakat terlebih dahulu. Nah, yang keempat adalah ekonomi sosialis sebelum Marxisme. Nah, ini adanya muncul teori utopis. Jadi, para tokoh-tokohnya itu berhayal atau beranggapan bahwasanya kebutuhan pribadi setiap masyarakat itu akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi, masyarakat tidak perlu bekerja. Maksudnya di sini adalah kebutuhan pribadi, mulai dari biaya hidup, makanan, sandang, pangan, papan itu ditanggung oleh pemerintah. Tetapi balik lagi, manusia itu memiliki rasa tidak puas atau rasa keinginan yang banyak. Jadi teori ini sangat tidak relevan dengan zaman sekarang. Yang kelima, ekonomi sosialisme Marxisme. Nah, ini berisi mengenai kecaman Marx terhadap sistem kapitalis
Alasannya karena sistem ekonomi ini telah memanfaatkan kaum buruh, memeras habis tenaganya, namun upah yang diterima oleh buruh tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yang keenam, muncullah pembaruan terhadap Marxisme. Kan teori sebelumnya adalah Marx selalu beranggapan bahwasannya buruh itu tenaganya selalu dimanfaatkan dan buruh tidak akan pernah sejahtera. Namun, pada kenyataannya, pada realita kehidupannya, banyak kaum buruh juga yang sejahtera dan bergelimpangan harta. Seperti contohnya adalah TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri. Ketika mereka pulang, ketika kontrak mereka selesai di luar negeri, mereka bisa membangun rumah 2 tingkat, bisa membeli mobil, bisa membeli motor, bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan papan mereka setiap harinya. Betul tidak? Nah, yang ketujuh adalah mazhab neoklasik. Nah, di sini membahas tentang teori pembentukan harga, keseimbangan pasar, dan tentang perilaku ekonomi oleh para pelaku ekonomi. Nah, yang kedelapan adalah ekonomi aliran histori atau sejarah. Nah, di sini beranggapan bahwasannya kegiatan ekonomi itu tidak terlepas dari interaksi masyarakat, sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang terlepas dari peran pemerintah. Maksudnya, ekonomi itu akan selalu berjalan lancar ketika peran pemerintah itu ada atau turut andil. Nah, yang kesembilan adalah aliran institusional. Nah, di sini beranggapan bahwasannya perilaku ekonomi itu bersumber dari norma-norma, nilai-nilai, dan budaya, serta dipengaruhi oleh institusi tertentu. Maksudnya di sini adalah, kan ketika kita kehidupan sehari-hari itu kan bersumber dari norma-norma yang selalu kita ajarkan atau yang selalu kita lakukan di kehidupan sehari-hari, nilai-nilai dan budaya yang sudah melekat di diri kita. Nah, dan juga itu dipengaruhi oleh institusi tertentu. Nah, yang ke-10 adalah ekonomi Keynes. Nah, di sini Keynes beranggapan bahwasannya peran atau campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam perekonomian agar ekonomi berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, peran pemerintah itu sangat penting dalam perekonomian, karena jika tidak ada peran pemerintah, maka ekonomi tersebut akan hancur. Yang 11 adalah Neo-Keynes dan Pasca-Keynes. Nah, di sini muncullah teori-teori keseimbangan dalam perekonomian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah aliran monetaris. Nah, di sini munculnya kebijakan moneter yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar di pasar. Nah, karena jumlah uang yang beredar di pasar ini banyak, maka harus dikurangi peredarannya. Baiklah, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.